Melihat dari latar belakang, dari pengalaman, dari pendidikan, tidak semua orang akhirnya punya keyakinan untuk sampai ke tujuan. Keyakinan akan sesuatu itu sumbernya dari mana? Dan contohnya di dunia sepak bola, karena lagi bahas Pak Erick Thohir. Jadi dalam hidup itu harus ada dua keyakinan. Keyakinan kepada Tuhan, keyakinan pada diri sendiri. Sebesar apapun keyakinan kita dengan Tuhan, kalau kita tidak percaya diri, itu pun juga susah. Terlalu percaya diri, terlalu yakin pada diri sendiri, tapi tidak yakin dengan Tuhan, itu pun juga tambah susah. Jadi dalam hidup itu harus punya dua keyakinan gitu. Yakin akan kebesaran Tuhannya, yakin akan dirinya sendiri gitu. Nah menurutku Pak Erick punya keduanya. Yakin dengan Tuhannya, yakin dengan dirinya sendiri. Karena kan musuh besar kita ini kan diri sendiri. Betul. Ada orang sangat cantik tapi dia merasa jelek. Kan gitu. Sehingga dia pemalu, pendiam. Nah yang sulit tuh yakin dengan diri sendiri bahwa aku ini bisa, mampu gitu. Makanya tanda-tanda nggak yakin dengan diri sendiri itu kalau ngomong tuh bolak-balik, tak jelas, ragu-ragu, muter-muter. Kan yakin dengan diri sendiri, percaya dengan diri sendiri itu kan tanda, menurutku salah satu tanda kita bersyukur dengan Tuhan gitu. Karena pada dasarnya kita ini sama aja gitu. Punya otak yang sama, punya mata yang sama, punya kuping yang sama, punya mulut yang sama, punya kaki yang sama, punya tangan yang sama, punya hati yang sama gitu. Nah, apa yang membedakan ya itu tadi keyakinan kita kepada Tuhan secara bulat, keyakinan kita kepada diri sendiri secara bulat. Misalkan ada yang ngomong begini, ya wajar Pak Erick Thohir begitu, karena mungkin keluarganya kaya. Wajar Pak Erick Thohir begitu karena pendidikannya tinggi misalnya. Tidak semua orang yang keluarganya kaya pun percaya diri. Betul. Tidak semua orang yang berpendidikan tinggi pun percaya diri. Nah, percaya diri itu akan ada kalau kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas penciptaan kita. Musuh terbesar dalam hidup itu diri sendiri. Betul. Jangan-jangan aku nggak bisa. Aku ini siapa sih? Nantinya seperti apa sih? Aku kan bukan siapa-siapa. Nah, orang yang percaya diri itu pasti ujung-ujungnya nalar. Tahu dengan apa yang harus dan tidak harus dia lakukan. Nah, garis besarnya membahas Pak Erick ini bukan prestasinya, menurutku. Bukan latar belakangnya yang jadi ini jadi itu, tapi satu aja, dia punya mental juang yang nggak ada takutnya. Dia percaya diri, dia percaya dengan bulat dengan Tuhannya. Karena kalau tidak percaya dengan Tuhannya pun, walaupun percaya diri juga tidak akan ada jalan. Gitu. Tanda dia profesional, tanda dia disiplin, tanda dia tanggung jawab, nggak mungkin dia bisa nembus Eropa gitu. Apalagi jadi pemilik, bukan sekedar jalan-jalan ke Eropa itu, tapi jadi pemilik sebuah klub besar Liga Italia itu mah udah menurutku bukan oke lah, banyak duit. Akhirnya kita beli klub bola misalnya. Tapi kalau kita nggak cerdas, kalau kita tidak punya mental disiplin, profesional dan tanggung jawab untuk ke Eropa itu, nggak dilihat orang.
Orang yang disiplin waktu menurutku, Pak. Orang yang dalam membuat keputusan tidak maju mundur. Karena kalau tidak begitu, manalah mungkin dia banyak prestasi. Apa ya, moto hidupnya itu tidak ada yang tidak bisa, menurutku. Itu kan susah. Orang banyak berpikir kalau cerdas itu kita misalkan belajar, ya, akademis maupun non akademis kan. Tapi sebenarnya apa sih yang menentukan orang itu memiliki kecerdasan yang lebih? Ketika dia punya masalah, dia berpikir untuk cari jalan keluar. Setiap punya permasalahan, dia berpikir untuk cari jalan keluar. Nah, itu yang akan mengantarkan kita kepada kecerdasan. Oke. Nah, kalau kita tiap ada masalah mengeluh, nah itu lama-lama bodoh kita. Gini misalnya, aku mau jalan ke Ciledug, tapi ongkosku pas-pasan. Nah, aku berpikir gimana caranya? Apakah aku telepon temanku? Apakah aku misalkan minjam duit untuk ongkos? Jadi berpikir dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi. Nah, itu menuju kecerdasan. Gitu. Keberhasilan seseorang ditentukan pertama kecerdasan, setelah itu mental. Kalau mental, apa yang menjadi penentu mental seseorang? Tertanam dalam hatinya bahwa aku mampu, aku bisa untuk melakukan ini, aku mampu untuk melakukan. Satu, yang ketiga, buang rasa tidak enak. Kan yang menghancurkan kita tuh ketidakenakan, nggak enak lah ya. Nah, jadi tanamkanlah di hatiku bahwa aku mampu melakukan ini, aku bisa melakukan ini. Nah, itu. Tapi kalau belum udah, jangan-jangan nanti gagal. Aku masih apa? Sedangkan lawan hebat-hebat semua. Nah, itu yang menghancurkan diri sendiri. Tuhan itu sangat senang dengan hamba-hambanya yang percaya diri. Karena ketika hambanya percaya diri, itu menunjukkan bahwa dia juga menghargai dengan apa yang telah diciptakan Tuhan. Nah, Pak Erik itu punya itu. Cerdas sudah pasti. Tapi mentalnya itu yang jarang dimiliki orang. Melihat dari track record Pak Erik ini kan, banyak sekali dia berkecimpung di dunia olahraga, khususnya bola basket dan sepak bola. Nah, menurut lo, orang yang suka dan mengerti dengan olahraga sepak bola itu, secara kepribadian dan pemikiran itu orang yang seperti apa? Orang yang sosialisasi, orang yang peduli dengan orang lain, orang yang ngerti sesama. Salah satu contoh betapa kuatnya sepak bola. Waktu juara 1 SEA Games, lupa kan? Yang tadinya ribut mungkin, yang tadinya nggak teguran mungkin, yang tadinya sesama tetangganya mungkin nggak teguran, lupa, jadi bersatu. Jadi olahraga itu apapun bentuknya, itu salah satu wadah untuk menyatukan umat manusia. Dan orang yang suka di dunia itu, yang ngurusin itu, biasanya sifat sosialnya tinggi, sifat kepeduliannya tinggi, pasti.
Contoh, menurutku pelatih sepak bola Indra Sapri kan ya, menurutku kayak bapak bagi tim U22 tuh. Kayak bapak bukan kayak pelatih. Ya kan itu kalau nggak salah dalam sebuah klub atau timnas itu 23 orang kan, kalau nggak salah. Nah kalau nggak ngerti satu sama lain, pelatihnya bagaimana menyatukan itu? Oh yang ini karakternya seperti ini, oh yang ini karakternya seperti itu. Bagaimana disatukan supaya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tim? Kan kekuatan dalam tim itu kan ditentukan oleh teamwork-nya, bukan oleh skill semata. Nah kalau misalkan dalam sebuah timnas atau sebuah klub itu merasa pintar semua, ego, jadi sepak bola itu satu kesatuan. Hebatnya sepak bola itu karena satu kesatuan, bukan karena skill semata. Contoh, Messi itu kan hebat. Kalau dia sendiri lawan 11 orang, nah jadi menurutku orang-orang yang bergerak di bidang olahraga itu bukan berarti yang lain tidak gitu, tapi dominannya orang-orang yang suka olahraga itu orang-orang yang peduli. Orang-orang yang peduli satu sama lain gitu. Itu mau tak mau. Ya kan sering terjadi kerusuhan dalam sepak bola itu karena kepedulian kan. Karena kecintaan di klub yang dia dukung, di timnas yang dia dukung kan. Nyanyi rame-rame, yel-yel kan. Lihatlah kalau lagi nonton sepak bola tuh auranya tuh beda. Beda. Ya olahraga apapun. Ya. Olahraga apapun, kalau misalkan kita nonton bulu tangkis, kita nonton bola voli, beda. Nggak ada kayaknya permusuhan sama sekali kalau udah Berarti menang. bukan hanya sepak bola aja Iya, ya. seluruh olahraga. Seluruh cabang olahraga. Olahraga tuh apalagi yang sifatnya tim ya. Ya, Kalau tidak satu kesatuan, kalau tidak saling peduli satu sama lain, mematahkan menghilangkan ego dalam sebuah tim tuh. Tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Yang main aja berpikir begitu. Apalagi yang mimpin. Nah kalau yang mimpin arogan, egois, manalah timnya besar. Jadi kebesaran dari sebuah tim itu ditentukan oleh siapa pelatihnya. Dalam menyatukan seluruh pemainnya yang berskill. Nah, PSSI kan. Pak Erick Thohir udah biasa memberikan wejangan ke Inter Milan misalnya. Jadi bahkan kalau yang main sepak bola itu 11 orang, pemain ke-12 itu penonton. Penyemangat yang tadinya mungkin tidak gol jadi gol. Nah, jadi diakui atau tidak, kalau kita berpikir sadarnya, bukan berarti yang lain enggak, tapi dominannya kalau orang olahraga tuh pasti mempunyai sifat sosial yang tinggi, peduli. Okay. Nah, Pak Erick punya jiwa itu, menurutku punya kepribadian itu. Jiwa pribadinya kebapaan, mentalnya disiplin, profesional dan tanggung jawab. Nah sudah. Pelatihnya pula Pak Indra Sapri kan kelihatan kan ngasuh. Biasa aja dia. Berarti bisa dikatakan SEA Games 2023 ini inilah satu kesatuan tim yang sesungguhnya. Iya, satu kesatuan itu, entah baik itu ketua siapapun yang terlibat di situ. Dari mulai pengurus sampai pemain. Semua. Karena kalau sudah entah itu Piala Dunia, entah itu SEA Games, entah apa, kayaknya kedekatan tuh beda gitu.